Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-6. Ibu akan melanjutkan materi yang dari pertemuan kelima biasa ya. Nanti silakan P6 ini kalian lihat videonya, pelajari modulnya, kerjakan tugas dan diskusinya, dikumpulkan Jumat jam 5 sore. Oke. Ya baik, sekarang Ibu akan memulai materinya ya. Di sini akan Ibu mulai dengan ya tujuan dari badan usaha milik negara atau tujuan dari BUMN. Yang pertama adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya ya, dan penerimaan negara pada khususnya ya. Yang kedua adalah mengejar keuntungan. Itu semua memang tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau mengejar keuntungan. Yang C adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai ya bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Lalu yang keempat adalah menjadi perintis ya kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Lalu yang terakhir adalah turut aktif ya memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bentuk badan usaha milik negara atau bentuk dari BUMN. Yang pertama adalah perusahaan perseroan. Nah, merupakan perusahaan milik negara yang berbentuk PT atau perseroan terbatas ya. Di sini ya pemerintah berperan lebih besar dalam perdagangan dan dunia usaha. Lalu setelah adanya perseroan terbatas ya, lalu di sini akan ada perusahaan umum. Nah, perusahaan umum ini ya adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Nah, perusahaan umum adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Nah, di sini contoh dari perusahaan umum itu apa saja? Contohnya adalah ya Perum Pegadaian itu mengelola pegadaian. Terus Perum Jasa Tirta mengelola air bersih. Perum Damri mengelola transportasi darat ya. Terus Perum Antara mengelola siaran berita. Perum Peruri mencetak uang kertas dan uang logam. Ada lagi Perum Perumnas yang mengelola perumahan rakyat, dan Perum Balai Pustaka mengelola penerbitan buku. Kita akan masuk lagi kepada perusahaan perseorangan ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai ya pengertian perusahaan perseorangan. Adalah perusahaan yang dikelola oleh satu orang ya, memperoleh semua keuntungan perusahaan dan menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan ya. Nah, perusahaan perseorangan juga ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu perusahaan perseorangan berizin dan perusahaan perseorangan yang tidak berizin ya. Untuk perusahaan perseorangan yang berizin ini memiliki izin operasional dari Departemen Teknik ya. Nah, tapi yang tidak berizin ya, ini dilakukan para pedagang kaki lima ya. Misalkan dia tukang bakso, tukang barang kelontong ya, tukang ketoprak. Nah, ini perusahaan-perusahaan perseorangan yang tidak memiliki izin ya. Seperti itu. Kalau misalkan Ibu membuka warung bakso, nah maka Ibu masuk ke dalam ya perusahaan perseorangan yang tidak berizin. Nanti Ibu akan buatkan bagan ya mengenai kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan ya. Kita akan masuk ke dalam persekutuan firma ya. Firma itu kalau kita sering lihat di
pinggir jalan ada kantor ya dengan tulisan atau dengan huruf F besar dan A kecil. Nah, itu adalah jenis perusahaan firma. Di sini ya, perusahaan firma itu didirikan hanya oleh orang-orang yang sudah saling mengenal satu sama lain dan saling percaya. Jadi perusahaan firma itu artinya perusahaan yang didirikan ya biasanya terdiri atas nama kepemilikan 2 orang atau lebih ya. Mereka menjadikan perusahaan itu ya karena memang mereka memiliki kedekatan seperti persahabatan atau persaudaraan ya. Biasanya hanya 2 orang yang mendirikan perusahaan firma. Nah, di sini ya perusahaan itu didirikan ya artinya berarti bertumpu kepada kemampuan dan keuletan dari orang-orang yang mendirikannya. Kalau misalkan 2 orang yang mendirikannya ya, maka di sini semua bertumpu kepada mereka itu ya. Nanti Ibu akan buatkan bagan juga mengenai kelebihan dan kekurangan firma. Lalu akan Ibu lanjutkan kepada persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ini ya, kalau kalian sering lihat dia simbolnya atau hurufnya CV, C besar, V besar ya, itu namanya CV, perusahaan komanditer ya. Adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan ya uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Nah, para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal ya perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan dalam persekutuan. Jadi intinya di sini adalah ya tergantung kepada kemampuan si pemilik saham untuk memberikan modalnya. Satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Misalkan kalau si A dia mampunya 50 juta, kalau si B mampunya 75 juta. Nah, itu tergantung kepada kemampuan ya yang ingin menyerahkan modalnya kepada CV. Nah, di sini ya sekutu ya dapat dibedakan ya ini menjadi 2, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif ya. Nah, kalau untuk sekutu yang aktif itu menjalankan perusahaan ya. Di sini dia memimpin perusahaan, berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan menyusun semua kebijakan perusahaan. Nah, di sini tanggung jawab pula ya itu tidak terbatas ya pada modal yang ditanam, tapi juga kekayaan pribadinya. Artinya di sini untuk sekutu aktif itu dia benar-benar terjun kepada kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab ya atas operasional atau atas berjalannya perusahaan ya. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam sekutu pasif ya. Di sini ya sekutunya itu hanya menyertakan modal dalam perusahaannya saja tanpa terlibat langsung ya dalam kegiatan perusahaan atau operasional. Jadi artinya modal yang dia berikan tetapi dia tidak ikut untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Itulah yang dinamakan dengan sekutu pasif ya. Nah, nanti Ibu akan buat juga ya kelebihan dan kekurangan dari persekutuan komanditer. Sampai di sini untuk P6-nya, silakan kalian kerjakan tugas dan diskusinya. Jangan lupa seperti biasa dikumpulkan paling telat Jumat jam 5 sore. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.